Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu biasa ke-32 ini, kita mendengarkan Injil mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ke-10 gadis itu diundang untuk hadir dalam perjamuan nikah. Namun semalaman gelap, mereka harus menunggu datangnya pengantin pria untuk bisa bersama-sama masuk ke gedung pesta nikah itu. Dikisahkan, 5 gadis bijaksana membawa cadangan minyak untuk menjaga nyala api pelita mereka, sehingga sewaktu-waktu ketika mempelai pria datang, mereka dapat dikenali sebagai undangan dan akhirnya dapat masuk ke dalam pesta nikah itu. Sebaliknya, 5 gadis bodoh tidak membawa cadangan minyak, sehingga nyala api pelita mereka meredup dan akhirnya padam. Mereka harus membeli minyak dan kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan mempelai pria dan akhirnya tidak bisa masuk ke dalam gedung pertemuan atau gedung pernikahan tersebut. Dalam perumpamaan tadi, Yesus ingin menunjukkan betapa pentingnya sikap berjaga-jaga atau kesiapsiagaan menyambut kedatangan kerajaan Allah, seperti halnya kedatangan mempelai pria yang tak terduga itu. Semua orang diundang untuk masuk ke dalam perjamuan nikah bersama Dia. Namun, sekali lagi, semua tergantung pada situasi keberimanan setiap orang. Bila orang memiliki iman yang adalah pelita penerang baginya, ia akan mudah dikenali oleh Allah dan akhirnya diikut-sertakan masuk ke dalam perjamuan surgawi. Namun sebaliknya, bila mana seseorang tidak memiliki iman yang teguh akan Allah, akan Yesus Kristus, orang itu kehilangan kesempatan seperti halnya 5 gadis bodoh tadi untuk masuk ambil bagian dalam perjamuan nikah itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah selama ini kita telah berusaha, telah mengupayakan nyala api iman kita selalu terang benderang untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah? Atau sebaliknya, kita justru membiarkan nyala api iman kita meredup dan akhirnya mati? Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan gereja ditiadakan dan banyak orang belum bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Padahal, perayaan Ekaristi adalah cara utama bagi kita untuk menumbuhkan, meneguhkan iman kepercayaan kita akan Yesus Kristus. Bila mana kita belum bisa mengikuti perayaan Ekaristi, alangkah baik kita menggunakan cara-cara alternatif untuk menumbuhkan, meneguhkan iman kita. Misalnya, mengikuti misa secara live streaming, mendengarkan khotbah atau konten-konten renungan Katolik, doa rosario pribadi, devosi pribadi, dan sebagainya. Namun bila mana sudah memiliki kesempatan untuk datang ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan yang ada, kiranya kita menyambut baik kesempatan itu untuk sekali lagi meneguhkan iman kepercayaan kita akan Yesus Kristus yang menjadi pelita bagi kita untuk masuk ke dalam perjamuan surgawi. Romo, paroki saya sebenarnya telah membuka kesempatan untuk misa secara offline. Namun ketika saya mengajak anak saya, katanya dia sudah merasa nyaman dengan misa online. Katanya tidak sumuk, kepet-kepet di gereja, kemudian bisa memilih channel dari manapun. Dan katanya dia takut, masih merasa takut kalau nanti datang ke gereja ketularan virus corona. Saya katakan di sini bahwa misteri keselamatan Allah ditawarkan melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus secara langsung dalam perayaan Ekaristi, atau kita sering menyebutnya dengan realis presensia. Oleh karena itu, kita semua bila mana sudah memiliki kesempatan untuk kembali misa secara offline di dalam gereja atau paroki kita masing-masing, kiranya kita menyambut kesempatan itu dengan antusias, karena sungguh itu dapat menjadi sarana bagi kita meneguhkan iman kepercayaan kita akan Yesus Kristus yang menjadi tiket kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saya itu heran, dalam situasi pandemi COVID-19 ini,
Orang-orang sudah mulai berani datang ke kerumunan, tempat-tempat wisata, tempat-tempat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Namun justru masih takut datang misa di gereja. Padahal di gereja telah diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semoga semua orang beriman, secara khusus diri kita masing-masing, mampu kembali bersemangat mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung untuk menjaga iman kepercayaan kita dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, dan akhirnya kita beroleh kesempatan pula untuk menikmati kerajaan surga. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.